Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan perdana ini kita diberi kesempatan, diberi nikmat oleh Allah untuk dapat melakukan segala aktivitas kita sebagaimana biasanya, untuk dapat melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang telah diperintahkan kepada kita. Sebelum memulai segala sesuatu, perkenalkan, saya Hanif. Alhamdulillah, pada bulan puasa ini diberikan hidayah atau diberikan taufik untuk sekedar berbagi ilmu atau sekedar belajar bersama mengisi Ramadan tahun 2024 ini dengan hal yang positif, yaitu menimba ilmu atau membaca kitab bersama. Pada dasarnya niatan saya ini hanya sekedar untuk menggunakan waktu atau mengisi waktu puasa untuk amal ibadah yang baik. Yang kedua, hanya sekedar ingin berbagi ilmu seadanya yang saya miliki. Tentunya ilmunya juga berasal dari kitab yang saya baca, yang nanti akan saya jelaskan kitabnya. Kemudian yang ketiga, hanya merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk mengisi atau mengarus utamakan ilmu-ilmu yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beredar di media sosial, yang mana ini akan kami upload di channel YouTube kami sendiri atau akun Instagram sendiri. Baik, langsung saja di pertemuan pertama ini kami akan terlebih dahulu menjelaskan apa yang akan kami suguhkan dalam video ini. Sebagaimana yang telah kami singgung pertama di awal, bahwasanya di Ramadan tahun ini saya berniat ingin membaca kitab, berdiskusi bersama, yang mana nanti kita akan mengambil istifadah atau beristifadah dari kitab yang akan saya baca. Saya lebih memilih untuk membaca kitab dan menjelaskan isinya daripada murni menyampaikan tausiah atau ceramah yang disusun atau dibuat teksnya oleh saya sendiri, karena saya belum cukup percaya diri untuk membuat teks ceramah dan mengajarkannya kepada orang-orang, sedangkan saya pun belum bisa mengamalkannya dengan baik. Jadi saya lebih mengambil alternatif atau nalja atau mengungsi kepada membaca kitab yang mana hanya berusaha menyampaikan gagasan yang telah ditulis oleh pengarang kitab itu sendiri. Jadi pada kajian ini saya akan membaca kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Beliau adalah ulama terkemuka dan saya yakin sebagian besar, bahkan mungkin seluruh umat Islam atau sebagian besar kalangan akademisi dari umat Islam pasti mengenal beliau. Al-Imam Al-Ghazali, pengarang sebuah kitab fenomenal,
kitab tasawuf, tasawuf akhlaki, tasawuf praksis yang berjudul Ihya Ulumuddin, sebuah kitab dengan beberapa jilid yang cukup banyak dan beberapa pembahasan. Beberapa bagian ada Rubu'ul Ibadah, Rubu'ul Adah, Rubu'ul Munjiah, Muhlikat. Ya, itu adalah sebuah kitab fenomenal. Namun pada kali ini saya akan membaca kitab lain yang dikarang oleh beliau yang berjudul Jawahirul Quran atau Mutiara-Mutiara Al-Quran. Namun kitab ini saya rasa cukup berat. Beberapa bagian dari kitab ini cukup berat. Jadi mungkin ketika saya akan membaca untuk kedepannya, mungkin akan ada beberapa bagian yang kami skip karena mungkin itu terlalu berat dan mungkin saya juga belum sempurna memahaminya. Jadi ihtiyatan saya akan skip. Baik, kitab Jawahirul Quran yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Jawahir yang berarti mutiara-mutiara, mutiara-mutiara Al-Quran. Jadi kitab ini berusaha, atau Imam Al-Ghazali mencoba untuk menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu penuh dengan mutiara, penuh dengan berlian, penuh dengan benda-benda mulia yang ada di benak manusia, yang dapat manusia namakan sebagai benda mulia. Hanya sebuah isyarat, hanya sebuah gambaran bahwasanya banyak hal-hal yang berharga, hal-hal yang tersembunyi dalam Al-Quran. Jawahir itu sendiri artinya adalah inti, yang mana inti itu biasanya terletak di dalam, tersembunyi. Nah, makanya disebut dengan Jawahirul Quran. Baik, kita langsung mulai. Muqaddimatul muallif. Kata pengantar muallif yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatuhu wassalamuhu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Di muqaddimah kitab ini saya rasa muqaddimahnya sedikit berbeda dari kitab yang lainnya, karena di sini Imam Ghazali tidak terlalu curhat, tidak terlalu menyampaikan kenapa beliau mengarang kitab ini, apa latar belakangnya, apa tujuannya. Nah, Imam Al-Ghazali tidak menuliskan itu semua dalam muqaddimahnya. Hanya saja beliau, Imam Al-Ghazali hanya menyebutkan garis besar isi dari kitab ini, tentunya setelah membaca hamdalah dan salawat serta salam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, wassalatuhu wassalamuhu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan semuanya. Faslun fi fahrosatil kitab alladhi sammainahu Jawahirul Quran. Nah, setelah muqaddimah langsung ada fasal, walaupun ini fasal yang kecil. Faslun fi fahrosatil kitab, bab mengenai atau chapter mengenai daftar isi kitab alladzi samainahu Jawahirul Quran, yang kami namakan, Imam Al-Ghazali sendiri secara sharih, secara gamblang menyebutkan bahwasanya kitab ini berjudul Jawahirul Quran. Nah, kenapa saya menyebutkan ini? Karena terkadang beberapa kitab, bahkan kitab Imam Al-Ghazali sendiri atau kitab ulama yang lain juga ada banyak, itu terkadang ulama pengarangnya tidak memberikan judul jelas untuk kitabnya, sehingga kadang-kadang judulnya yang memberikan adalah para muhakkik atau para penemu manuskrip dan lainnya, atau mungkin memberikan judul namun terdapat perbedaan lafaz, kadang ada V-nya dan lainnya. Nah, itulah dinamika manuskrip kitab ya. Nah, tapi ini Jawahirul Quran sudah jelas, Imam Ghazali mengatakan sendiri judulnya adalah itu. I'lam hadakallah, ketahuilah wahai para pemirsa, para pembaca, hadakallah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadamu. Anna ratabna hadzal kitaba ala thalathati aqsamin, bahwasanya kami Imam Ghazali telah mengurutkan kitab ini, telah menyusun kitab ini dalam salah satu aqsamin, 3 bagian besar, 3 bagian pokok.
Al-awwal qismun fil muqaddimati was sawabiq. Bagian pertama adalah tentang muqaddimat was sawabiq, tentang pengantar atau pendahuluan, was sawabiq dan sabiq. Sabiq itu artinya yang menyusul, yang menyusul, yang setelahnya. Wasawabiq berarti penjelasan. Oh, maaf. Qismun fil muqaddimat berarti tentang pendahuluan. Wasawabiq, sawabiq berarti hal-hal yang utama, yang pertama, bukan yang menyusul. Nanti yang menyusul ada di bawah. Wasawabiq berarti hal-hal yang harusnya berada di awal. Sabiq. Sanian wa qismun fil maqasid. Yang kedua adalah qismun, bagian yang disebut dengan maqasid. Nanti akan kami jelaskan lebih dalam. Kemudian qismun fil lawahiq. Kemudian yang ketiga adalah lawahiq, yang tadi saya jelaskan itu penjelasan tambahan. Lawahiq, lahiqah, susul, menyusul. Yang disusulkan berarti yang ditambahkan penjelasannya, penjelasan tambahan. Al-qismul awal ini masih gambaran besar, masih judul-judul. Fil muqaddimati was sawabiq. Tadi bagian pertama adalah muqaddimat dan sawabiq. Muqaddimat pendahuluan, sawabiq kata pengantar, kita sebut saja seperti itu. Wa yashtamilu hadzal qismu ala 19 faslan. Qism atau bagian ini mencakup 19 fasal. Nah, ini gambaran-gambaran umumnya. Al-faslul awwalu fi anna al-Qur'ana huwal bahrul muhit wa yantawi ala asnafil jawahir wan nafais. Nah, fasal yang pertama adalah tesis utama atau tesis yang menjadi pondasi dari lahirnya kitab ini, yaitu pernyataan bahwasanya Quran adalah ibarat lautan yang sangat luas, al-bahrul muhit. Dan lautan yang luas itu, Al-Quran, itu yang tawi ala asnafil jawahir wan nafais, mengandung. Yang tawi itu sebenarnya artinya ada di dalamnya, mengandung. Matwiyah wassama'u matwiyatun, jadi langit itu dilipat atau digenggam. Yang tawi mengandung ala asnafil jawahir, mengandung beberapa kategori jawahir. Asnaf itu berarti kategori atau spesies lah, katakanlah jenis-jenis jawahir, mutiara wan nafais, sama mutiara atau permata, intinya hal-hal yang mulia. Al-faslu tsani fi hasri maqasidihi wa nafaisihi wa annaha tarji'u ila 6 aqsamin. Salasatun minha usulun muhimmatun wa salasatun tawabi'u mutimmatun. Fasal yang kedua adalah menyebutkan satu persatu atau kalau bahasa Jawanya dijejer maqasidihi wa nafaisihi, menjejer maqasidnya Al-Quran, maqasidnya Al-Quran dan hal-hal pentingnya, hal-hal intinya Al-Quran, yang mana wa annaha, maqasid dan nafais itu, tarji'u ila 6 aqsamin, yang mana akan bermuara atau akan kembali pada, akan berjumlah akhir menjadi 6 bagian. 3 diantaranya disebut dengan usulun muhimmah, 3 diantaranya yang lain disebut dengan tawabi' mutimmah. Jadi maqasid atau inti-inti Al-Quran atau permata-permata Al-Quran itu secara, kalau dihitung satu persatu nanti akan ada jumlahnya 6. Dan dari 6 itu dibagi menjadi 2 kategori, 3 yang usul dan yang 3 lagi tawabi. Apa itu usul muhimmah? Usul itu pondasi, berarti hal-hal yang menjadi pondasi, fundamental, menjadi hal-hal yang harus ada, harus dipahami. Muhimmah, penting, urgen. Dan yang 3 yang lainnya tawabi', hal-hal pengikut. Tabah itu mengikuti, berarti hal-hal yang menjadi pengikut, menjadi setelahnya pelengkap. Mutimah pelengkap.
Al-faslu tsalis fi syarhi ahadil aqsami sittah wa annaha tatasya'abu fataswira asyratan. Menjelaskan tentang pasal yang ketiga, menjelaskan tentang masing-masing 6 bagian tersebut, yang tadi 3 usul muhimmah dan 3 mutawabi' mutimah. Jadi masing-masing akan dijelaskan satu persatu apa itu salah satu muhimmah, apa saja isinya, usulun muhimmah, yang tawabi mutimah juga ada apa itu, tiganya akan dijelaskan, yang mana nanti pada akhirnya juga akan tatasya'ab fatasiru asyratan, yang mana pada ujungnya nanti akan bercabang-cabang lagi yang akhirnya berjumlah menjadi 10. Nanti akan kita lihat gimana bercabangnya. Al-faslur rabi' fi kaifiyati insyi'abil ulum fi kaifiyati insyi'abil ulumi kulliha minal aqsamil asyrah wa anna ulumul Qur'an tanqasimu ila ilmi shadaf wa ilmi jawahiri wa bayani maratibil ulum. Nah, fasal rabi tadi yang saya katakan, fasal atau bab yang keempat, al-faslur rabi fi kaifiyati insyi'abil ulumi kulliha minal aqsamil asyrah. Bagaimana sih 10 bagian ilmu ini yang tadi ada di fasal 3 menjadi induk dari segala ilmu yang ada di dunia. Segala ilmu, mungkin nanti akan kita ketahui lebih pasti segala ilmu itu yang dimaksud apa. Wa anna ulumul Qur'an, dan bahwasanya ilmu Al-Qur'an bukan berarti hanya ilmu tafsir ya. Bukan hanya ilmu tafsir, bukan hanya ilmu memahaminya, tapi nanti ada yang lain. Itu terbagi atau terkategorikan dalam 3 jenis. Yang pertama yang disebut dengan ilmu sodaf. Sodaf itu artinya kerang, berarti luar kulit. Wa ila ilmil jawahir, dan ilmu jawahir, yaitu ilmu dalamnya, intinya. Yang kita cari dari kerang adalah permatanya atau mutiaranya, bukan kerangnya. Wa bayanu maratibil ulum, dan penjelasan mengenai tingkatan-tingkatan ilmu yang semuanya lahir dari ilmu sodaf dan ilmu jawahir tadi. Baik, jeda dulu. Baik, kita lanjutkan. Sorry, tadi ganti baju dulu. Sampai ke al-faslur rabi yang terakhir. Fi kaifiyati insyi'abil ulum kulliha minal aqsamil asyrah wa anna ulumul Qur'ani tanqasimu ila ilmi shadaf wa ila ilmil jawahir wa bayani maratibil ulumi. Jadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pasal keempat itu menjelaskan bagaimana seluruh ilmu itu lahir dari 10 bagian atau 10 jenis ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Wa anna ulumul Qur'an, dan bahwasanya ilmu-ilmu Al-Quran terbagi menjadi beberapa kategori. Ilmu sodaf atau ilmu kerang, kemudian ilmu jawahir atau ilmu inti atau ilmu yang lebih esensial. Kemudian di fasal rabi juga akan dijelaskan bagaimana urutan-urutan ilmu itu. Kita lanjut dulu. Al-faslul khamis fi kaifiyati insyi'abi ilmil awwalina minhu wal akhirin. Bagaimana ilmu-ilmu generasi awal itu lahir dari Al-Quran, dan bagaimana pula ilmu-ilmu generasi akhirin atau generasi kini lahir dari Al-Quran. Jadi intinya al-faslur rabi' dan al-faslul khamis itu menjelaskan bahwasanya seluruh ilmu itu lahir dari Al-Quran. Bukan hanya ilmu Quran yang kita kenal seperti tentang kaidah al-am wal mutlaq wal khas, muqayyad dan lainnya, atau ilmu qasam Al-Quran atau lainnya. Tidak, ternyata ilmu Al-Quran itu tidak hanya sebatas itu, melainkan mencakup seluruh ilmu, baik ilmu bahasa, ilmu logika dan lainnya, itu ada di Al-Quran. Bahkan ilmu IPA juga nanti akan ada pembahasannya. Al-faslu sadis fi ma'na ishtimalil Qur'ani 'ala al-qibrit al-ahmar
wat tiryaq al akbar wal miskil asfar wa sairin nafais wad durar wa anna dzalika la ya'rifuhu illa man 'arafa kaifiyatal muwazanati baina 'alami syahadati wa 'alamil malakut. Kemudian pasal yang ke-6 itu menjelaskan maksud dari pernyataan bahwasanya Al-Quran itu mengandung atau berisi kibrit ahmar, kemudian berisi tiryaq akbar, misik alfar, dan segala jenis batu mulia, permata, intan yang mulia. Wa anna dzalika, dan hal-hal itu maksudnya mencakupnya Al-Quran terhadap beberapa benda mulia ini tidak dapat diketahui kecuali oleh orang yang arafa kaifiyatal muwazanah, tahu bagaimana cara mensinkronkan, menyeimbangkan, balance antara alamul syahadah dan alamul malakut. Alamul syahadah adalah alam kasat mata yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, dengan indera. Bisa kita lihat dengan mata, bisa kita sentuh dengan tangan, bisa kita raba dengan tangan, bisa kita dengar. Itu adalah alamul syahadah. Nah, satunya adalah alamul malakut. Alam malakut yang mana nanti juga akan ada penjelasan lebih detailnya, yaitu alam malakut, alam yang dihuni oleh hal-hal gaib. Hal-hal gaib bukan berarti hanya makhluk gaib seperti jin dan malaikat, tidak. Hal-hal gaib yang lainnya seperti para malaikat, surga, dan lainnya. Itu alamul malakut. Jadi di Al-Faslus Sadis ini akan dijelaskan bahwasanya Al-Quran di dalamnya ada kibrit ahmar. Apa itu kibrit ahmar? Kibrit itu nama untuk sejenis batu mulia. Jadi untuk menjelaskannya sebenarnya kita perlu melihat bentuk permatanya. Atau kibrit itu salah satu contoh adalah yakut. Yakut itu batu permata, sama seperti artinya kibrit. Jadi intinya kibrit ahmar ini hanya sebuah istilah yang menunjukkan bahwasanya ada suatu hal yang mulia di dalam Al-Quran. Tiryaq akbar, kalau secara bahasa sebenarnya tiryaq itu artinya adalah obat racun, penawar racun. Akbar ya yang manjur. Berarti dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang sebenarnya dia disebut dengan tiryaq akbar. Kemudian juga misik alfar. Misik itu ya parfum, parfum misik. Alfar yang semerbak. Wasairin nafais waduror, dan segala jenis batu mulia dan permata lainnya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan membahas ketika sudah mulai di Al-Faslus Sadis. Apa itu kibrit ahmar, apa yang dimaksud dengan kibrit ahmar, tiryaq akbar, dan lainnya. Kemudian Al-Faslus Sabi' fi annahu lima abbara an ma'ani alamil malakut fil Qur'an bi amsalatin ma'khudatin min alami syahadah. Fasal yang ketujuh menjelaskan fi annahu lima abbara, mengapa, untuk apa Allah abbara an ma'ani alamil malakut. Allah itu mendeskripsikan, menjelaskan makna atau definisi atau maksud dari beberapa benda alam malakut, beberapa benda yang ada di alam malakut. Kenapa Allah menjelaskan beberapa benda di alam malakut di Quran? Dengan menggunakan atau dengan perumpamaan yang diambil dari alam syahadah. Jadi ada kaitannya dengan fasal sadis. Jadi di fasal sadis tadi dijelaskan hanya orang yang tahu keseimbangan atau korelasi antara alam syahadah dan alam malakut yang bisa tahu kibrit ahmar itu gimana sih di Al-Quran, apa bentuknya. Kemudian tiryaq akbar itu gimana bentuknya. Nah, hanya mereka yang tahu keseimbangan antara alam syahadah dan alam malakut. Kenapa ada keseimbangan di antara keduanya, ada korelasi di antara keduanya? Ya karena Allah sendiri menggambarkan, menjelaskan hal-hal yang ada di alam malakut dengan perumpamaan atau dengan permisalan benda-benda yang ada di alam syahadah atau alam kasat mata. Al-Faslus Tsamin fima
yudrak bihi wajhul alaqah baina alamil malakut wa alamil syahadah. Semakin memperjelas lagi, semakin mendalami lagi, kemudian Fasal Samin menjelaskan bagaimana atau apa sisi korelasi antara alamul malakut dan alamul syahadah, sisi korelasi secara umum, sehingga sampai bisa dijadikan sebagai sehingga sampai dianggap punya hubungan, dan alam malakut alam syahadah, benda-benda alam syahadah dijadikan media, dijadikan lantaran untuk menjelaskan hal-hal yang ada di alam malakut. Kenapa, ada hubungan apa? Nah, itu akan dibahas di Al-Faslu Tsamin. Al-Faslu Tasi' fi hallir rumuz allati tahtal kibritil ahmar wat tiryaqil akbar wal miskil adfar wal 'ud wal yawaqid wad durur wa ghairiha. Kemudian di fasal Tasi' akan dijelaskan cara mengurai, cara menguak kode-kode atau misteri-misteri yang terkandung di dalam sebab atau di dalam penamaan ayat-ayat Al-Quran dengan kibrit ahmar atau tiryak akbar dan lainnya. Jadi ketika Allah menamakan suatu ayat atau suatu surat dengan kibrit ahmar atau tiryak akbar atau al-miskul adfar atau al-'ud dan lainnya, tentu Allah itu memiliki tujuan atau memiliki latar belakang, tujuan tersembunyi yang mana kita harus kuat. Jadi seolah Allah memberikan kode dengan memberikan kode kepada ayat itu dengan sebutan kibrit ahmar. Jadi intinya di Al-Faslu Tasi kita akan menguak misteri apa yang ada di balik penamaan ayat ini dengan kibrit ahmar. Apa hubungannya ayat ini dengan makna dari kibrit ahmar itu sendiri. Dan tiryak akbar, penawar. Kenapa ini disebut dengan penawar? Nah, pasti ada rahasia yang akan kita coba ungkap, atau yang akan dicoba oleh Imam Ghazali untuk diungkap. Kemudian al-faslul ashir fil faidah allati tahta hadhihi rumuz. Manfaat-manfaat dari pengisyaratan ayat-ayat Al-Quran itu dengan nama-nama kibrit ahmar, tiryak akbar dan lainnya. Al-faslul hadi ashar fi annahu kaifa yafdulu ba'du ayatil Qur'an ala ba'din wa kulluhu kalamullah ta'ala. Fasal yang ke-11 menjelaskan kenapa, apa sebabnya yafdulu ba'du ayatil Qur'an, sebagian ayat-ayat Al-Qur'an kok lebih utama untuk dibaca atau memiliki keutamaan yang lebih tinggi daripada ayat-ayat yang lainnya. Misalkan kenapa Al-Fatihah disebut dengan ummul kitab, induknya Al-Quran? Kenapa lebih mulia dari ayat yang lainnya? Ala ba'din wa kulluhu kalamullah, padahal semua ayat di Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah. Lantas kenapa Allah meninggikan beberapa ayat dan di atas ayat yang lain? Nah, tentu akan ada pertanyaan di benak kita dan tentu akan dijawab di fasal hadi asyar ini. Al-faslu tsani asyara fi asraril Fatihah wa ihtimaliha ala thamaniyati asnafin fi jumlatil asnafil asyrah min nafaisil Qur'an wa dzikri tarfin min ma'anir rahmanir rahim bil idofa ila khalqihi al hayawanat. Jadi fasal yang ke-12 menjelaskan asrarul Fatihah, rahasia-rahasia yang ada di dalam surat Al-Fatihah, keistimewaan-keistimewaan yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Dan membahas bahwasanya bahwasanya Al-Fatihah itu istimal, mencakup sama ala niyati asnafin, mencakup 8 kategori min jumlatil asnaf al-asyrah min nafaisil Quran, mencakup 8 kategori dari permata-permata Al-Quran yang ada jumlahnya 10,
yang total jumlahnya ada 10 yang sudah kita singgung tadi sebelumnya, namun akan diulang lagi tentu saja. Bahwasanya berarti Al-Qur'an itu sudah mencakup 8 dari 10. Itu lebih dari setengah. Maka dari itu Al-Qur'an disebut sebagai ummul kitab atau induknya Al-Qur'an, karena memang begitu mencakupnya Al-Fatihah, begitu luasnya Al-Fatihah mencakup keseluruhan isi dari Al-Qur'an. Wa dzikri tarfin min ma'anir rahmanir rahim bil idhafa ila khalqihil hayawanat, dan menyebutkan satu dari sekian banyak makna Ar-Rahman Ar-Rahim, satu aspek dari sekian banyak aspek makna Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang dikaitkan bil idhofah, dikaitkan dengan penciptaan hewan-hewan. Hewan-hewan di sini tidak hanya hayawanat, di sini tidak hanya mencakup hewan yang tidak berakal, tapi kita sebagai yang berakal juga akan tercakup. Jadi nanti di dalamnya akan disebutkan Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih kalau kita sebut dalam Indonesia, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Bentuk Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah dalam penciptaan hewan itu bagaimana? Misalkan ternyata lebah itu diciptakan seperti ini, dengan kecerdasan seperti ini, dengan kemampuan membuat rumah berbentuk heksagon seperti itu. Itu siapa yang mengajarkan? Tentu Allah yang mengajarkan. Nah, kenapa Allah mengajarkan? Karena Allah pengasih dan penyayang kepada makhluknya. Kalau seandainya tidak diciptakan seperti itu, mungkin akan susah. Atau laba-laba, kenapa Allah ciptakan laba-laba dengan kemampuan membuat rumah jaring-jaring seperti itu? Kemudian kenapa diciptakan dengan kaki yang seperti itu? Pasti ada unsur Maha Pengasih dan Maha Pemurahnya Allah dalam penciptaan itu. Al-Faslu Tsalis Asyar fi anna al-abwab ats-tsamaniyata lil jannah maftuhatun bil Fatihah wa annaha miftahu jami'iha. Ini semakin menguatkan bahwasanya di pasal ke-13 menguatkan bahwasanya Al-Fatihah adalah surat yang istimewa, yang fadilahnya atau keutamanya tinggi dibanding yang lainnya. Kenapa? Karena 8 pintu surga itu dapat dibuka dengan surat Al-Fatihah. Jadi masing-masing ayat nanti akan menjadi pintu untuk menjadi kunci untuk masing-masing pintu di surga. Wa annaha miftahu jami'aha, dan bahwasanya Al-Qur'an itu kunci untuk seluruh pintu yang ada di surga. Al-Faslur Rabi' Asyara fi ayatil kursi wa annaha lima kanat sayyidata ayil Qur'an wa lima kanat asyrafa min syahidallahu annahu la ilaha illa anta, dan seterusnya. Wa qul huwallahu ahad wa awwalul hadid wa akhiril hasyr wa sailil ayat. Pasal yang ke-14 menjelaskan mengenai ayat kursi dan mengapa ayat kursi disebut sebagai sayyidatu ayil Quran, sayyidah, tuan dari segala ayat Al-Quran. Jadi jika Al-Fatihah disebut sebagai ummul kitab, maka ayat kursi yang merupakan bagian dari Al-Baqarah disebut sebagai sayyidatu ayil Quran, tuan dari segala ayat, seluruh ayat Al-Quran. Dan walima kanat asyrafa min syahidallah, dan mengapa ayat kursi itu lebih mulia daripada ayat syahidallah. Syahidallah itu yang dimaksud adalah ayat ke-18 dari surat Ali Imran, itu syahidallahu annahu la ilaha illa, dan seterusnya. Wa qul huwallahu ahad, dan lebih mulia dari Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, sampai seterusnya. Dan juga kenapa lebih mulia dari awalil hadid, awal-awal surat Al-Hadid, yaitu dari 1 sampai 6. Atau kenapa juga lebih mulia dari akhiril hasyr, akhir-akhir surat Al-Hasyr, yaitu ayat 21 sampai 24 dan seluruh ayat Al-Quran. Kenapa? Akan dijelaskan sebabnya, karena kandungannya seperti ini dan lainnya. Al-Faslul Khamis Asyara
fi tahqiqi anna suratal ikhlasi lima ta'dulu thulutsal Qur'an. Pasal yang ke-15 akan menjelaskan, akan membuktikan bahwasanya Al-Fatihah, bahwasanya surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Tahqiq anna surat Al-Ikhlas lima ta'dilu, setara dengan thulutsal Quran. Jadi kalau kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, ya sudah, kita artinya sudah menghatamkan Al-Quran, yaitu berdasarkan keutamaan surat Al-Ikhlas. Kemudian al-faslu sadis asyara fi anna Yasin lima kanat qalbul Quran. Nah, ini ada sebutan lagi. Kenapa di pasal ke-16 akan dijelaskan kenapa Yasin itu disebut dengan qalbul Quran, jantung Al-Quran. Apa sebabnya? Tentu akan dijelaskan juga. Al-faslu sabi asyara fi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lima khassasa al-Fatihah bi annaha afdalul Quran wa ayatul kursi bi annaha sayyidatu ayil Quran wa anna dzalika lima sara aula min aksihi. Kemudian di pasal ke-17 akan dijelaskan kenapa Nabi juga secara jelas-jelas, secara terang-terangan mengistimewakan Al-Quran, mengistimewakan Al-Fatihah dengan nama Afdalul Quran, Quran atau ayat Quran yang paling utama. Dan kenapa juga ayatul kursi dianggap atau disebut oleh Nabi Sayyidatu ayil Quran, tuan dari seluruh ayat Al-Quran. Wa anna dzalika lima sara aula min aksihi. Dan kenapa hal itu lima sara aula min aksihi, wa anna dzalika lima sara aula min aksihi. Dan kenapa itu menjadi lebih mulia? Kenapa penyebutan Nabi bahwasanya Al-Fatihah itu afdalul Quran, ayat kursi ini seperti ayat kursi itu sayyidatu ayil Quran, kenapa itu lebih mulia atau lebih pas daripada harus membalik gelarnya? Al-faslu tsamin asyara fi halil arifina wa annahum fid dunya fi jannatin 'arduha akbar minas samawati wal ard wa anna jannatahum al-hadirah qutufuha daniyah wa laysat maqtu'atin wala mamnu'ah. Pasal yang ke-18 menjelaskan keadaan ulama yang sudah arifin, sudah ma'rifat, wa annahum fid dunya fi jannatin, dan bahwasanya para arifin atau ulama ma'rifat walaupun mereka hidup di dunia, tapi sebenarnya mereka sudah fi jannatin, sudah merasakan hidup di surga yang arduha akbar minas samawati wal ard, yang kemewahannya lebih mulia lebih besar daripada seluruh langit dan bumi. Wa anna jannatahum al-hadirah, dan bahwasanya surga yang di dunia ini, surga mereka yang di dunia itu qutufuha daniyah, ini diambil dari ayat walaysat bimaqtu'atin wala mamnu'ah. Qutufuha, buahnya mudah diambil, dekat, tidak terlarang dan tidak susah diambil, maqtu'ah. Ya mungkin ini sudah lumayan berat, bahwasanya al-arifin, para ulama marifat itu walaupun mereka hidup di dunia, sejatinya mereka sudah merasakan surga. Nah, mungkin ini yang lebih tepat kita sebut dengan surga dunia, bukan surga dunia yang lain, tapi surga dunia yang memang surga secara asli disebutkan oleh ulama-ulama, yang kutufu hadaniyah la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Al-faslu tasi' asyara fi sirris sabab ad-da'i ila nazmi jawahiril Qur'an fi silkin wahidin wa nazmi durarihi fi silkin akhar. Fahadhihi 19 faslan. Yang terakhir, pasal 19 menjelaskan sebab atau rahasia yang melahirkan sebab untuk mendorong tersusunnya Jawahirul Quran dalam satu untayan dan duror dalam untayan yang lainnya. Jadi untuk memudahkan, kita harus membentuk mindset di kepala kita bahwasanya kitab Jawahirul Quran, dalam kitab Jawahirul Quran kita secara garis besar, secara pokok
akan menemukan dua istilah, yaitu jawahir dan duror, dan ini harus kita ingat-ingat terus. Kita harus membedakan kedua-duanya, jangan menyamakan. Bahwasanya jawahirul Quran itu yang ini, duror itu yang ini. Walaupun secara makna ya tentu saja dalam bahasa Indonesia jawahir ya kurang lebih sama permata, duror juga permata atau mutiara. Cuman kita dalam kitab ini akan membedakan maksudnya. Jadi jawahirul Quran, permata-permata Al-Quran itu diuntai, digabung dalam satu untaian, dan duror Al-Quran juga akan digabung dalam satu untaian yang lainnya. Berarti artinya apa? Jawahir dan duror itu yang berbeda, dan akan ada dua jenis ayat secara garis besar. Fahadihi tis'atu asyara faslan, inilah 19 pasal yang akan dibahas dalam Al-Qismul Awal. Lumayan ya, lumayan berat, sudah mulai. Ya baik, sebelum kita akhiri, kita akan runut dari awal dulu secara sekilas. Jadi kitab Jawahirul Quran atau permata-permata Al-Quran atau inti-inti Al-Quran yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali itu terdiri dari beberapa bagian atau 3 bagian. Yang pertama adalah muqaddimat dan sawabik, yang kedua adalah maqasid, dan yang ketiga adalah lawahiq. Nah, bagian yang pertama ini yang tadi kita baca sampai 19, yang judulnya Al-Muqaddimat was Sawabiq, itu mengandung 19 fasal, dan fasal-fasal itu beberapa diantaranya ada yang masih cukup mudah untuk dipahami, ada pula yang sudah lumayan sulit. Yang 19, 18 dan 17 mungkin lumayan sulit, tapi yang 1 sampai setelahnya sampai 17 lumayan mudah. Jadi kism awal dari 3 kism itu berjudul Muqaddimat dan Sawabik, membahas tentang pengantar dan hal-hal yang perlu dipahami di awal. Jadi kita sudah sebutkan bahwasanya Al-Quran adalah Al-Bahar Al-Muhit yang mencakup atau berisi berbagai jenis jawahir dan nafais, dan setelahnya sampai ke 19. Ya, tentu kita akan baca perlahan-lahan. Kalau ada yang sulit dipahami, ya mungkin kita akan skip. Jadi itu pertemuan pertama, semoga bermanfaat. Nanti kitabnya, linknya akan saya sertakan juga di kolom deskripsi, silakan bisa di download nanti supaya bisa dibaca. Barangkali suatu saat ada yang baca, ada yang menonton, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Kalau ada yang keliru bisa dikoreksi ya, karena saya juga masih semampunya. Kemudian baik, kita hari dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian membaca doa, Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fartudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.